Kadit Humas. Pak, terkait dengan prarekon hari ini, Pak, hasilnya apa? Siapa saja yang terlibat? Ya, jadi saya sampaikan kepada rekan-rekan sesuai dengan perintah Presiden bahwa kasus ini harus diungkap jelas-jelas. Demikian juga komitmen dari Bapak Kapolri dengan dibentuknya tim khusus ini menunjukkan bahwa pimpinan Polri sangat concern bahwa kasus ini harus betul-betul dapat diungkap sejelas-jelasnya juga kepada publik. Tentunya ada kaidah-kaidah juga yang menurut hukum acara pidana tidak bisa diungkap secara detail ya. Karena itu nanti masuk pada materi penyidikan. Nah, nanti penyidik yang akan menyampaikan. Jadi kegiatan pada hari ini adalah prarekon yang dilaksanakan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Juga dihadiri oleh dari Inafis, kemudian dari laboratorium forensik, kemudian dari kedokteran forensik. Ini semuanya menunjukkan bahwa sesuai dengan perintah Pak Kapolri, komitmen kami bahwa proses pembuktian tiap kasus pidana harus dapat dibuktikan secara ilmiah. Karena ya dengan dibuktikan secara ilmiah ini ada dua konsekuensi. Ya, ini oleh tim penyidik nantinya. Konsekuensi pertama adalah konsekuensi secara yuridis. Ya, bukti material formil 184 KUHP ini harus terpenuhi. Yang kedua, karena ini kita proses pembuktiannya harus secara ilmiah, jadi dari sisi keilmuan harus betul-betul clear. Ya, bagaimana keilmuan yang digunakan, metode apa yang akan digunakan, dan peralatan apa yang digunakan, asal agar hasilnya betul-betul ya secara sahih dapat dibuktikan secara saintifik. Ini yang dilakukan tim olah TKP dan juga penyidik pada hari ini. Ya, semuanya akan dibuat secara terang benderang. Ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Pak, bedanya prarekon di PMJ sama yang lainnya, Pak? Ya, kalau di PMJ, prarekon itu harus ada peran pengganti. Ya, peran pengganti sesuai dengan hasil keterangan para saksi dan juga temuan dari tim Lapor, Inafis, Dokpol itu dipadukan. Ya setelah dipadukan, ya penyidik kalau misalnya ada hal yang lain yang masih harus didalami dalam proses penyidikannya, itu harus didalami. Ya setelah dari PMJ, kita langsung melihat bagaimana objek TKP yang sebenarnya. Nah, itu yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Ya, oke. Terus kemudian rekan-rekan, bentar dulu. Nanti prarekon nanti saat teknis nanti biar Pak Dir ya. Saya perlu meluruskan juga, masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak, kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain? Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi, sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Sekarang masih proses pemeriksaan oleh Lapor untuk mengklarifikasi dan mencocokkan untuk ya kalibrasi untuk mencocokkan waktunya. Karena waktu yang ada di CCTV dengan real time harus ya. Dari itu saya minta kepada rekan-rekan, tolong diluruskan, jangan sampai terjadi ya abuse-nya informasi nanti, ya, oke? Pak, kuasa hukum dari pihak keluarga atau juga pihak keluarga menyebut tidak mengetahui adanya prarekonstruksi baik dari PMJ atau yang dilaksanakan hari ini. Nah, sebetulnya komunikasi dengan pihak keluarga ataupun kuasa hukum? Nanti penyidik yang jawab, itu ranah penyidik ya, itu masuk materi penyidikan dari penyidik yang jawab. Terus kemudian rekan-rekan, perlu saya informasikan lagi kepada rekan. Dengan utama Kapolri untuk pelaksanaan ekshumasi harus dilaksanakan sesegera mungkin. Dari hasil komunikasi nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir. Komunikasi Pak Dir dengan pihak pengacara, dengan
Ketua Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, dan para pakar forensik, diputuskan untuk pelaksanaan ekshumasi ya di Jambi akan dilaksanakan pada hari Rabu besok. Jadi tim akan berangkat dari Selasa, Rabu akan kita melaksanakan ekshumasi. Ya, dengan menghadirkan para pihak dan tentunya pihak-pihak yang expert di bidangnya. Oleh karenanya saya minta kepada teman-teman media juga ya, untuk bisa meluruskan tentang berbagai macam spekulasi informasi yang berkembang. Semua orang yang menyampaikan seperti pengacara menyampaikan ya sesuai dengan expert pengacaranya, ya sesuai dengan hukum acaranya. Jangan berspekulasi tentang luka, ya tentang benda ini benda itu nanti expert yang menjelaskan. Kalau misalnya teman-teman media juga mengutip dari sumber-sumber yang bukan expert, justru permasalahan akan semakin lebih keruh. Ya persoalan ini sebenarnya akan segera diungkap oleh tim sus ini. Ya tentunya sekali lagi saya sampaikan, proses pembuktiannya harus secara ilmiah, karena hasilnya harus sahih. Ya, sesuai dengan itu, saya sampaikan ada dua konsekuensi yang harus ditanggung oleh penyidik. Konsekuensi secara yuridis harus terpenuhi. Konsekuensi keilmuan ini harus terpenuhi. Metodenya, ilmunya, dan peralatannya digunakan biar jelas. Ya, oke. Itu dulu, biar Pak Dir yang menjelaskan. Baik, rekan-rekan. Yang pertama saya jelaskan terkait dengan prarekon. Ya. Saya jelaskan tentang prarekon yang tadi malam dan yang hari ini. Prarekon yang tadi malam itu dilaksanakan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP. Yang hadir semuanya penyidik. Ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan Pak Kari Humas, ada laboratorium forensik, kedokteran forensik, dan inafis. Tuh. Nah, kemudian perlu juga saya akui bahwa kemarin penyidik beserta dengan perhimpunan dokter forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, ya, virtual, karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah, kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah, kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik, dan kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Saya kira itu. Apa yang dihadirkan hari ini dari prarekon yang dilakukan aja, Pak? Yang dihadirkan Satu-satu ya. rumah sakit ini Yang hadir hari ini penyidik Polda Metro Jaya, Inafis, Puslapor, dan kedokteran forensik. para saksi yang di TKP saat kejadian dihadirkan juga. Gini, prarekon sama rekon berbeda, teman-teman. Saya perlu jelaskan. Prarekon itu hanya menghadirkan penyidik berperan, peran pengganti. Ya, nanti rekonstruksi akan menghadirkan seluruh saksi yang ada. Jelas ya? Biar jangan ada spekulasi-spekulasi lagi. Ya, semua adegan yang terkait dengan peristiwa tembak-menembak. Ada temuan baru nggak sih Pak terkait dengan prarekon? Kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum menghadirkan saksi ya. Ingat itu. Berarti lokasinya ada Lokasinya di di sini. kamar dan di tangga ya Lokasinya Pak? di sini. Pokoknya lokasinya di TKP. Ya, Oke? oke, cukup ya. Ya. Oke, cukup. Dokternya Pak, Panglima, Pak respon dari Sudah Panglima. sama, sudah kan saya sampaikan kemarin. Ya, semuanya ditampung.